Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh mohon kepada Allah supaya sedaya nikmat saged kita akan kagem menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita dititipkan nikmat oleh Allah memang dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengingatkan Quran surah Al-Dzariyat surah ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Memang kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Maka setiap nikmat apapun itu harus betul-betul bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terima nikmat kemudian justru nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, nikmat bisa melihat, maka pastikan apa yang kita lihat adalah sesuatu yang Allah izinkan. Hari ini godaan untuk melihat yang tidak diizinkan Allah itu banyak sekali. Ibu-ibu, anak-anak remaja, bapak-bapak kalau sudah pegang gadget, pegang HP, yang dilihat apa saja. Oke. Maka dikatakan kita beribadah kepada Allah ketika yang kita lihat adalah sesuatu yang Allah izinkan. Dan ini memang butuh kesabaran, butuh kesabaran. Nikmat bisa mendengar dengan baik yang sebagian orang mungkin tidak memiliki, kita harus bisa gunakan sebaik mungkin supaya kita mendengarkan yang Allah izinkan saja. Mendengarkan murotal Quran, mendengarkan pengajian, tidak mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan, itu adalah bentuk kita menjadikan nikmat sebagai sarana untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu belum kira-kira menggunakan nikmat Bapak Ibu? Dalam satu hari kita melihat gadget kita, yang kita lihat apa saja? Kita bertanya pada diri sendiri, dijawab sendiri, saya kayaknya masih belum baik menggunakan nikmat bisa melihat. Maka dikoreksi yang lalu untuk mengkoreksi yang ke depan. Mudah-mudahan sisa umur bisa kita gunakan untuk betul-betul menggunakan seluruh nikmat dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam doa-doanya. Jika lo masih diberi kehidupan, diberi umur seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, maka ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, tambahan umur menjadi tambahan kebaikan, bukan tambahan umur menjadi tambahan keburukan. Insya Allah kita bermohon kepada Allah Bapak Ibu. Kita duduk di sini dalam rangka untuk bisa tegak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk supaya benar-benar bisa mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni. Kata Rasul, kata Allah, katakan itu kepada orang-orang yang mengatakan katanya cintai Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau mengikuti saya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya, maka Allah akan mencintaimu, bahkan engkau dikasih bonus untuk diampuni dosa-dosanya. Maka kita duduk seperti ini dalam rangka untuk supaya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW kecuali dengan belajar, nggak ada cara lain. Makanya sering saya katakan belajar itu nggak ada ujungnya. Pokoknya belajar sampai kita meninggal nanti. Dan niat kita menyelesaikan seluruh syariat Islam. Perkara ternyata meninggal kok kita masih jauh dari harapan, nggak apa-apa. Yang penting niat kita sampai. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah hanya memberikan kepada kita sesuai dengan niatan kita. Maka pastikan kita punya niat yang betul, duduk di sini dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan kita, menghilangkan ketidaktahuan kita. Sehingga dengan tahu itu kita bisa menyesuaikan diri kita
dengan Nabi Muhammad SAW. Seseorang protes, aku sholat petang rokaat subuh kok ora entuk ngopo, kan petang rokaat lebih oke lo ya apik lah, kok ora entuk aneh-aneh men apik kok ora entuk, padahal lebih bagus itu 4. Sering saya sampaikan dengan gambaran ini supaya mudah. Lebih banyak 4, kenapa nggak boleh? Maka dijawab, bukan persoalan baik dan tidaknya, tapi sesuaikah dengan perintah Nabi Muhammad SAW atau tidak? Perintahnya dari Nabi Muhammad itu sholat subuh 2 rakaat, sehingga kalau dengan tambah jadi 8 rakaat, walaupun lebih banyak, walaupun mungkin lebih baik, lebih khusyuk mungkin, tetap boten ditampi. Itulah mengapa kita duduk seperti ini dalam rangka untuk menyesuaikan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tentu cintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan itu maka Allah akan benar-benar cinta kepada kalian, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Nah ini Bapak Ibu semuanya pembuka, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat buat kita untuk semangat kita belajar, sehingga kita tidak putus-putus belajar. Kita bertemunya 1 bulan sekali, waktu yang sangat panjang. Jeda waktu 1 bulan tentu saja harusnya jenengan sudah baca tentang apa yang kita bahas dan turunannya. Saya sebutkan ayat, misalnya ayat tertentu, makanya dengan buka tafsirnya di rumah. Sekarang dengan adanya alat seperti ini, gadget seperti ini, itu mudah sekali. Tafsir sudah bisa kita buka dengan mudah. Kalau jenengan nggak bisa bahasa Arab, sudah ada terjemahnya. Bayangin, mudahnya pol-polan cuma sekarang, itu nggak ada alasan untuk tidak tahu. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan sedikit tentang yang kita bahas di bulan lalu. Kita kemarin sudah membahas tentang yang menyebabkan hadas kecil. Hadas kecil yang menyebabkan kita harus berwudu, dan sudah clear insya Allah. Sekarang saya tambahkan sedikit yang menyebabkan hadas besar. Ada 6. Ini saya ambil dari matan takrib, berarti matannya kitabnya mazhab Syafi'i. Jadi nanti kalau ada sedikit perbedaan dengan mazhab yang lain tidak masalah, karena di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Dikatakan waladi yujibul husla sittah asya, yang menyebabkan orang harus mandi besar ada 6 hal. Dikatakan salah satun, yang 3, tastariku fiha rijalu wan nisa'u wahiyah. Adapun yang 3 adalah yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan dia adalah ada 3 nggih. Yang pertama, iltaqaul khitanani, bertemunya 2 khitan. Iltaqaul khitanani, bertemunya 2 khitan. Berarti dari sini kita tahu perempuan itu sebenarnya juga dikhitan ya, aslinya secara syariat. Tapi di Indonesia aja belum lazim. Kalau di tempat saya lazim, ibu-ibu, di daerah Cilacap ke sana Jawa Barat itu lazim perempuan jadi khitan, tapi bukan dipotong ya, beda dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, wa inzalul mani, keluarnya mani. Dulu kita bahas ketika membahas tentang hadas kecil, diantaranya ini, karena semua yang menyebabkan hadas besar otomatis menyebabkan hadas kecil. Inzalul mani berarti keluarnya mani. Kemudian wal maut, kematian. Otomatis orang meninggal itu harus mandi janabah, dimandikan. Wonten atus piyambak, ini atus piyambak jenengan malah melayu. Kemudian wasalah satun, dan yang 3 tahtasu bihan nisa wahia. Adapun yang 3 hanya berlaku untuk ibu-ibu saja, untuk perempuan. Yang menikah al-haid wa nifas wal wiladah, adalah haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Jadi 3 hal ini berlaku hanya untuk wanita. Makanya jangan sampai ada laki-laki kok dirubah kelaminnya pengen jadi wanita, tetap boten sakit wiladah toh. Gimana? Ada laki-laki merubah kelaminnya menjadi perempuan, iso hamil boten, kan boten. Makanya hukum agamanya ini bingung dia, pakai rumus yang mana ini? Makanya kalau orang yang terus seperti itu nanti di akhir masa menjelang meninggal itu biasanya ya dikembalikan statusnya ke status asalnya, status asalnya. Jadi itu ada 6 yang menyebabkan seseorang harus mandi janabah. Kita bahas sedikit-sedikit satu-satu. Salah satu tastariku fiha rijal wa nisa. Yang pertama adalah iltaqaul khitanani. Ini yang anak-anak nggak apa-apa mendengarkan untuk pengetahuan, karena nanti
SMP aja kayaknya udah bicara tentang reproduksi ini. Jadi kata-kata iltaqaul khitanani, bertemu dua khitan, itu ada definisinya. Maksudnya bagaimana? Jikalau seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dia suami istri bertemu khitannya, bertemu khitannya, berarti sedang berhubungan suami istri, maka wajiblah buat dia untuk mandi besar walaupun tidak inzalul mani, walaupun tidak keluar maninya. Sekali pahami sampai di sini? Gak bisa alasan, Bu aku mboten medalok Bu, mboten usah adus, tak langsung sholat asal mboten angsal. Sebab apa? Yang pertama adalah iltaqaul khitan, ini bertemunya dua khitan. Pokoknya kalau sudah bertemu dua khitan maka wajib mandi. Karena ada yang berpendapat kayak gitu kemarin, tanya, saya berhubungan tapi saya nggak keluar, saya langsung aja sholat. Kepiye ki rumusnya sinten itu? Gitu. Itu sesuatu yang berbeda. Jadi yang pertama iltaqaul khitanani, yang kedua inzalul mani. Yang kedua inzalul mani, keluarnya mani walaupun tidak iltaqaul khitanani, keluarnya mani walaupun mohon maaf tidak berhubungan. Kan bisa keluar mani bisa dengan cara apa saja. Yang sah dengan berhubungan. Yang tidak sah banyak. Yang tidak sah. Pokoknya asal inzalul mani, keluar mani, maka otomatis harus mandi. Jadi jangan alasan, oh saya keluar itu kan juga sama istri saya, nggak sama perempuan. Naudzubillah, misalnya onani misalnya, maka tetap harus mandi besar. Gitu. Kemudian wal maut, kematian. Nah Bapak Ibu semuanya, pada bab iltaqaul khitanani saya ingin menggarisbawahi bab-bab yang penting. Ini sekaligus untuk pelajaran buat kita semua untuk keselamatan generasi. Keselamatan generasi ini betul-betul karena ini tantangan yang besar di zaman kita sekarang, remaja kita, subhanallah. Pada bulan lalu saya sampaikan ada orang, anak-anak kita, naudzubillah, lulus dari Universitas Kumlud 3,9 IP-nya, tapi sekaligus punya gelar pezina. Dan sekarang banyak kita harus mengulik fakta. Kenyataannya sekarang begitu banyak remaja kita yang sudah berhubungan badan sebelum waktunya, padahal bocah pintar, padahal di universitas yang islami. Subhanallah. Mungkin zaman sekarang kalau diteliti lebih medeni ketimbang zaman saya dulu. Zaman saya dulu saja sudah ada penelitian mencari yang masih virgin itu susah. Bayangin generasi kita seperti itu. Makanya di dalam Islam itu persoalannya punya porsi pembahasan yang sangat besar. Di dalam hadis arba'in nomor 14 tentang la yahilu dami muslimin, tidak halal darah seorang muslim illa ihdasalas, kecuali karena 3 hal. Salah satunya adalah az-zayyibu zani, adalah orang yang sudah punya suami istri kemudian dia berhubungan badan atau dia berzina. Subhanallah. Maka menjadi hukum berubah karenanya. Orang sudah bersuami istri berzina, hukumnya apa? Dirajam sampai mati. Subhanallah, dirajam sampai mati. Dirajam itu bagaimana? Ditanam separuh badan, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu hukum orang yang zina muhson. Orang sudah bersuami istri kok berzina, maka dilempari batu sampai mati. Bertanya, bolehkah pakai batu yang besar sekali berat mati mboten asal? Tidak boleh ibu-ibu. Yang boleh pakai batu-batu kecil, sampai dia merasakan sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengapa? Karena zina itu kenikmatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini bukan cerita porno, jenengan sudah berumah tangga, jenengan tahu nih, kenikmatan berhubungan badan itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan nikmatnya. Maka hukuman dalam Islam terus seimbang. Maka hukumannya harus dilempari sampai dia merasakan sakitnya sedemikian sampai mati. Subhanallah. Meskipun ini adalah tugas negara, bukan tugas kita. Bukan berarti orang melihat orang berzina, oh dihukum gue. Bukan. Itu tugas pemerintah, bukan tugas kita. Yang menegakkan seperti itu imam. Jadi kalau di Indonesia ya presiden beserta dengan seluruh jajarannya. Di Indonesia belum diberlakukan hal seperti itu,
Belum. Kalau diperlakukan medeni. Tetapi secara hukum asal Islam demikian. Artinya apa? Orang kalau berani berzina sebenarnya seperti mayat hidup. Karena status hukum atas kehidupannya sudah selesai sebenarnya. Gini apa gini? Makanya kita ajarkan ke anak-anak kita harus betul. Makanya persoalan yang menyebabkan hadas besar iltaqaul hitanani ini atau berhubungan badan ini kita harus betul-betul perhatikan secara khusus dan diajarkan ke anak-anak kita dengan baik. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi di anak-anak kita. Karena zina itu hutang, Bapak Ibu. Kalau seseorang berzina nanti akan diperlihatkan di anaknya disinai, di saudara perempuannya disinai, di ibunya disinai. Na'udzubillah. Makanya ketika datang ke Rasulullah seorang pemuda, ya Rasulullah bolehkah saya berzina? Ya Rasulullah saya minta izin kepadamu. Adakah engkau rela kalau ibumu disinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Adakah engkau rela kalau saudara perempuanmu disinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Adakah engkau mau istrimu disinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Bukankah yang hendak engkau sinai bisa jadi ibu orang lain, saudara perempuan orang lain, istri orang lain? Kalau engkau tidak mau demikian juga orang lain juga tidak mau sepertimu. Orang ini akhirnya menyerah, nggak mau. Subhanallah. Jadi sekali lagi diperhatikan nih. Saya ingin memberikan tambahan pembahasan tentang ini karena ini penting nih. Jadi persoalan iltaqaul hitanani nih, kalau secara definisi memang memasukkan kepala zakar walaupun hanya sebagian ke dalam farji. Jadi bertemunya zakar dengan kemaluan itu walaupun hanya sebagian. Mungkin ada yang mengatakan aku tenanan kok mau nyenggol tok. Ya pokoknya kalau sudah masuk sebagian itu namanya iltaqaul hitanah dan wajib bagi dia untuk mandi besar. Apa mandi besar? Mandi besar adalah sailanul ma ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Jadi definisi mandi besar adalah sailanul ma ala jami'il badani, mengalirnya air ke seluruh badan. Berarti ini cincin ini mandi besar itu harus basah seluruhnya. Makanya orangnya berkali itu sebenarnya secara asal sudah mandi besar, bergantung kepada niat. Niatnya apa? Niatnya mau dus-dusan, nopo niatnya ngangkat hadas. Kalau niatnya ngangkat hadas berkali pun cekam. Karena definisinya adalah sailanul ma ala jamil badan, mengalirnya air ke seluruh badan. Walaupun nanti kalau kita belajar secara sungguh-sungguh maka ada sunnah-sunnah yang dipenuhi sekitar 8 langkah. Tapi kalau dengan misalnya waktunya mepet, wis pokoknya anggere pokoknya wis teles kabeh dengan niat mengangkat hadas ya udah cukup. Sudah cukup. Nah nanti belajar tentang sunnah mandi mungkin dengan bisa pelajari sendiri karena tentu saja di sini sebulan sekali nggak cukup kalau detail seperti itu. Nanti waktunya habis. Di dalam istilah syar'i, iltaqaul hitanan itu disebut dengan istilah jima atau wata'u, yaitu ini bukan cerita porno ya, anak-anak mengikuti nggak apa-apa nanti biar untuk pengertian ketika dewasa. Memasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan sehingga seakan-akan menjadi satu, seperti timba masuk ke sumurnya, begitu bahasa syariatnya. Ini seperti timba masuk ke sumurnya, itu yang dinamakan dengan jima atau wata'u. Nah, ini memiliki konsekuensi hukum. Jikalau diletakkan di tempat yang benar, maka itu namanya masyru', dibolehkan. Kalau diletakkan di tempat yang salah namanya mahdzur, itu yang dilarang. Saya lari ke belakang dulu. Termasuk diantaranya adalah hati-hati dengan kalimat zihar. Pernah dengar zihar enggak? Zihar pernah dengar enggak? Zihar itu kalau jangan lakukan, maka jenengan harus bayar kafarah sebagaimana seorang suami menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Apa kafarahnya? 1, bebaskan budak, ya kan? Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, lain untuk putus. Berturut-turut itu berarti mboten angsal putus. Sahrowa ini mutatabi'ain itu mboten angsal putus. Nggak mampu, maka kasih makan 60 orang miskin. Jadi kalau zihar, jadi melakukan zihar juga begitu. Zihar, kenapa sebutan zihar? Istilah baru buat jenengan. Zihar itu menyamakan istri panjenengan dengan mahram panjenengan. Menyamakan istri panjenengan kados ibu panjenengan. Contoh kalimat zihar. Kalau dalam bahasa Arab ini. Anti alaya kaduhri umi.
kowe nggo aku koyo punggung ibuku, atau misalnya bibirmu kuwi lho podo karo bibir ibuku. Itu tuh nggak boleh itu kalimat zihar itu, karena dia berarti mau berhubungan badan dengan membayangkan orang yang tidak boleh diajak berhubungan badan. Paham ya? Ada pertanyaan gini, ini pertanyaannya maksud saya supaya dengan paham mana kalimat zihar dan mana yang bukan. Ustadz, saya itu bingung karena suami saya pernah mengucapkan kalimat yang saya anggap zihar, sehingga setiap kali saya berhubungan badan dengannya saya stres. Jangan-jangan nggak boleh. Apa kalimatnya? Dia mengatakan begini, Ustadz, istriku, mohon maaf ini agak mungkin agak sedikit ke dalam nih, tapi nggak apa-apa, ini ilmu nih. Kue puting dari punyamu itu seperti puting ibuku. Maksudnya piye mas? Dijawab, podo-podo nek pas nopo menyusui itu luka. Nah, apakah itu kalimat zihar atau bukan? Ini orang stres nih. Ini nanya nih, stres nih yang perempuan ini, karena dia menganggap itu zihar. Yang demikian bukan zihar. Zihar itu kalau mengatakan puting ibumu sama dengan putingmu sama dengan puting ibuku, itu zihar. Tapi kalau lukanya yang disebut sifatnya itu nggak zihar. Jadi jempolmu nek dicekel kok dadi luka. Nah, lukanya itu bukan zihar. Dikatakan zihar adalah ketika menyamakan zatnya. Awakmu kuwi lho padha karo awak ibuku. Kan nggak boleh. Ini nggak boleh, ibu-ibu. Islam itu sampai sedemikian loh. Saking lembutnya Islam itu ketika berhubungan badan enggak boleh. Kita kok ada bayangan orang yang tidak boleh kita ajak berhubungan badan. Datang bayangan saja enggak boleh, apalagi berzina. Bayangkan menyamakan zat seseorang yang kita ajak berhubungan badan dengan orang yang tidak boleh secara zatnya saja enggak boleh. Bayangin dengan hukuman apa? Harus bayar kafarah 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak. Apalagi kok berzina. Jawab, peringatan Islam itu sedemikian lembutnya. Jadi perasaan, membawa perasaan ketika berhubungan yang nggak benar saya nggak boleh. Itu kan cuma perasaan, menyamakan kan berarti perasaan. Kok iki lho, mripat kuwi persis plak koyo mripate adik kowe wedok. Berarti ketika jenengan berhubungan badan seolah-olah ada unsur adik perempuan jenengan. Itu loh. Itu aja nggak boleh, ibu-ibu, bayangin. Maka saya katakan, Masya Allah, Islam itu Masya Allah. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak tentang orang Madura. Orang Madura itu katanya, beliau orang Madura nih. Katanya kalau masalah percintaan pilihannya cuma 2. Gimana Pak? Kalau nggak putus mati. Katanya begitu di Madura, dan itu secara syariat rasa-rasanya betul itu. Kalau ada orang laki-laki sudah, mohon maaf, istrinya berzina dengan orang lain, kalau orang Madura, nek orang itu mati wis. Artinya apa? Artinya memang kita nggak bisa. Makanya kata-kata tadi ihda salas, asalnya darah kaum muslim itu enggak halal. Tapi begitu berzina maka dia menjadi halal, boleh dirajam sampai mati. Kenapa? Jenengan, naudzubillah, suami-suami punya istri, naudzubillah dizinai orang lain, jenengan tahu siapa yang menzinai, apa yang ada di pikiran jenengan? Bukankah jenengan ingin laki-laki itu musnah dari dunia? Ya enggak? Iya enggak? Normalnya begitu. Kalau laki-laki enggak begitu namanya bukan laki-laki. Dayus namanya. Laki-laki muslim itu wajib punya kecemburuan yang luar biasa kepada istrinya. Makanya ditutupi, istrinya ditutupi dengan tutup yang baik supaya enggak dilihat-lihat orang. Kalau laki-laki muslim kok istrinya dilihat-lihat orang senang, ini keliru, dosa besar. Dosa besar. Makanya persoalan iltaqaul hitanan itu saya tambahkan pengertian ini supaya kita benar-benar menjadi orang yang hati-hati di dalam hal ini. Masyru' yang dibolehkan yaitu dengan istrinya. Itu pun bisa menjadi haram dalam beberapa keadaan. Setidaknya ada 6 keadaan. Asalnya jima wat'u dengan seorang istri itu halal, tapi menjadi haram dalam 6 keadaan. Yang pertama, dalam keadaan haid. Hati-hati bapak-bapak, walaupun jenengan mohon maaf mungkin punya hasrat yang sangat besar, ketika istri panjenengan haid berhenti total.
Ibu-ibu kalau diajak begitu dalam kondisi haid, tolak, karena itu haram. Ini karena saya tuh ngomong seperti ini karena banyak orang datang ke saya, Ustadz, kafarahnya apa kalau saya nabrak ketika haid? Subhanallah. Kadang-kadang laki-laki agak kurang ajar memang. Udah tahu nggak boleh, masih nerabas sih. Subhanallah. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian dalam kondisi puasa wajib. Kalau puasa sunnah, berhenti puasanya. Ibu-ibu lagi puasa sunnah, suaminya minta, maka puasa sunnahnya dihentikan, jadi kan tetap dapat pahala puasanya. Karena apa? Yang wajib kepada manusia mengalahkan yang sunnah kepada Allah. Puasa sunnah berarti sunnah kepada Allah, sementara melayani suami wajib dalam sebuah keadaan. Jadi dapat pahala dua, itu malahan pahala puasa dan pahala melayani suami. Kemudian dalam kondisi ihram, maka juga haram. Dalam kondisi iktikaf, ini masing-masing sebenarnya ada dalilnya, nanti jangan baca sendiri di rumah dalil tentang haramnya berhubungan ketika iktikaf. Dalam kondisi nifas dan dalam kondisi zihar tadi yang nomor 6. Makanya sekarang sudah belajar, hati-hati. Demikian juga seorang istri juga nggak boleh mengatakan, kowe iki lho, wajah persis banget wajah bapakku. Kowe iki lho, awakmu lho, bentuknya padha karo adikku lanang. Nggak boleh ibu-ibu. Itu kalimat zihar. Jadi tolong diperhatikan bagian ini, harus yang masyru'. Jangan sampai kita melanggar yang mahdur. Dan ini pesan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dan untuk anak-anak semua, nanti putra-putri panjenengan diajarkan yang seperti ini. Kemudian tadi yang kedua adalah keluarnya mani. Berarti keluarnya mani itu ngaten. Kalau mohon maaf, soal panjenengan LDR jarak jauh. Kemudian mohon maaf, jenengan telepon apa? Video call. Karena sudah lama enggak, suami mungkin berhasrat. Ternyata hasrat suami itu sampai membuat dia keluar maninya, maka tetap wajib mandi walaupun nggak ketemu langsung dengan jenengan. Tapi atau naudzubillah membayangkan sampai kemudian keluar maninya, maka itu wajib mandi. Jadi masih ingat perbedaan mani, wadi dan madhi. Kalau mani itu hukumnya apa? Suci, tidak perlu dicuci maksudnya kalau mani itu. Tapi kalau wadi dan madhi, wadi itu dan madhi itu yang kita sudah pernah terangkan itu hukumnya najis, harus dicuci, tapi tidak menjadikan harus mandi besar. Tapi kalau mani harus mandi besar, tapi tidak wajib dicuci. Jadi kalau kena sarung, di sarung ada bekas air maninya, maka nggak apa-apa untuk sholat, bisa untuk sholat. Nah, tentang kematian, jenengan wajib belajar tentang cara mengurus jenazah, diantaranya memandikan jenazah. Di masyarakat kita sepertinya masih belum cukup lazim di setiap keluarga belajar memandikan jenazah. Kalau nggak keliru, di Masjid Syuja, Abu Syuja yang di depan PKU Muhammadiyah itu ada pelatihan khusus tentang memandikan jenazah, yang ngajari orang yang memang pro di bidangnya banget, dia tukang mandiin jenazah di PKU. Beliau menyampaikan memandikan jenazah itu cukup 2 orang, nggak perlu banyak orang. Siapa memandikan istri? Yang boleh adalah suami dan anak perempuannya. Bapak meninggal, istrinya dan anak laki-lakinya. Cukup sebenarnya. Maka alangkah baiknya kalau keluarga itu punya meja masing-masing untuk memandikan jenazah, rencana untuk memandikan jenazah. Sebagian dikatakan harus dipangku kan, dan sebagainya, agak repot. Kalau jangan punya meja, maka jenengan bisa mempraktekkan dengan lebih baik. Suatu ketika sempatkan ikut pelatihan mengurus jenazah, memandikan jenazah. Jadi kalau ada yang meninggal, nggak harus masyarakat yang repot, jenengan pihak itu yang paling sunnah. Karena memandikan jenazah itu harus hati-hati, harus dengan kasih sayang. Orang dimandikan pada saat jadi jenazah itu masih merasakan sakitnya dicabut. Jadi jenazah itu masih merasakan sakitnya ketika dicabut. Rasa sakit ketika dicabut nyawanya itu akan terasa sampai yaumil akhir. Jangan perlu tahu. Makanya memandikan jenazah itu lembut, jangan kocor. Nek wong liya kan ya nggak punya kasih sayang. Kalau jenengan kesuwen panjenengan mungkin kan jadi lembut. Tapi ini suami galak, repot malahan. Ini galak mendek, jangan. Kalau udah meninggal ya jenengan harus lembut, karena masih merasakan.
baru saja merasakan sakit yang teramat sangat. Jangan perlu tahu bahwa dicabut nyawa itu sakit teramat sangat. Sehingga sakitnya sampai masih terasa sampai yaumil akhir, sampai dari dibangkitkan. Di dalam kitab Tamasuk Negeri Akhir dibicarakan tentang itu. Nah, itu terkait dengan yang menyebabkan hadas besar. Berikutnya saya balik ke depan tentang syarat sholat yang ada 9. Barusan yang kita bahas adalah syarat keempat, yaitu mengangkat hadas. Syarat sholat ada berapa kemarin? 9, Islam, berakal, mumayyiz, kemudian mengangkat hadas, hilangnya najis, kemudian menutup aurat jika mampu, masuk waktunya, menghadap kiblat, dan niat. Ada 9. Kita sudah bahas yang mengangkat hadas, walaupun singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tata cara wudhu, tata cara bersuci nanti jangan pelajari sendiri. Karena kalau dipelajari bisa 5-6 kali pertemuan itu. Sementara kita hanya 1 bulan sekali, nanti 5 bulan baru selesai. Kita belajar tentang yang Islam. Ini yang saya kira paling pokok, tentang Islam. Dulu sudah pernah saya bahas tentang dalil dasarnya kenapa Islam. Mudah-mudahan masih ingat, nanti jangan buka lagi videonya. Sekarang kita perdalam di bagian tentang syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat kalimat la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksud saya ngatakan ibu-ibu, orang dikatakan Islam kalau la ilaha illallahnya sempurna. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat tauhid, ya kan? Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seseorang dikatakan punya Islam ketika punya kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu punya syarat, ibu-ibu. Nek mungkondo tok burung beo pun bisa. Ini apa nggih? Jadi kan lihat tuh di internet. Burung beo la ilaha illallah, ini bisa itu. Ya mohon maaf ya. Kalau hanya ngomong kalimat la ilaha illallah, mohon maaf, orang non muslim pun bisa. Ini apa nggih? Orang fasik pun bisa. Maka yang dimaksud la ilaha illallah di dalam hadis tadi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maksudnya la ilaha illallah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sangat dipahami ibu-ibu? Sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah maka mlebet teng surga. Makanya kita talqin, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kita mentalkin orang yang hendak meninggal dengan la ilaha illallah. Ditalkin gitu nggih. Kalau ada yang mau meninggal ditalkin. Makanya saya termasuk doa saya tuh jangan meninggal di ruang ICU. Saya nggak mau. Saya nggak mau akhir kata saya tit tit. Nggih. Ngeri ini kok. Mengerikan. Masa di antara doa saya, ya Allah jangan matikan saya di ruang ICU. Karena ruang ICU itu nggak bisa didatangi. Wis ngep-ngep dipanggil keluarga nih. Gini apa gini? Ruang ICU nggak boleh dimasukin, subhanallah. Mau ngarep mati kok kon dewean. Padahal sunnahnya orang mau meninggal ditemani kemudian ditalkin sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah. Betapa nelangsanya tuh calon mayat. Tit, tit. Subhanallah. Maka ibu-ibu semuanya berdoalah jangan sampai jenengan meninggal di ruang ICU. Sedih. Nah, maksudnya apa? La ilaha illallah di situ ada hadis lain. Jangan perhatikan nih. Hadis yang sangat terkenal kan tadi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah adalah masuk surga. Hadis lain mengatakan man, barang siapa mata meninggal wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang meninggal sementara dia memahami, mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu maksudnya. Dulu saya sudah pernah sampaikan. Mungkin di sini ada yang ngasto di PKU Muhammadiyah Kota. Saya dapat informasi dari teman, di sana ada penelitian 1000 orang diteliti ketika sakaratul maut. Hanya sekitar 40 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Pertanyaannya sekarang yang 960 bagaimana? Ada yang begitu.
ada yang dangdutan. Jadi orang itu mati dengan kebiasaannya, ibu-ibu. Kalau dengan kebiasaannya zikir, kebiasaannya menegakkan rukun dan syarat lainnya, dengan akan dimudahkan. Quran surah Ibrahim ayat 27. Yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Quran surah Ibrahim ayat 27. Allah berjanji itu kepada kita. Seandainya kita punya kebiasaan beriman kepada Allah dalam semua keadaan, maka Allah akan mudahkan bagi dia bil qawli sabit, dengan kalimat yang kokoh. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dunia ketika jenengan hendak meninggal, ketika jenengan hendak meninggal itu dimudahkan kalimat la ilaha illallah. Perkara mungkin jenengan dewean pun mungkin jenengan akan mudah la ilaha illallah, karena jenengan biasa beriman kepada Allah. Jadi kalau jenengan setiap hari yang didengar musik terus, nanti jenengan menjelang meninggal itu yang akan masuk. Subhanallah. Jenengan ingat-ingat Bapak Ibu semuanya, ketika malakul maut datang, maka disertai dengan 2 malaikat yang lain. Setidaknya, sebagian mengatakan ada 4. Setidaknya yang namanya Raqibun Atid itu datang bersama malakul maut. Jangan ingat-ingat ini. Raqibul Atid itu sebenarnya nama sifat nih, bukan nama malaikat. Di dalam ayat Al-Quran disebut Raqibul Atid. Raqibul Atid yang mengawasi. Atid itu yang selalu datang. Jadi dengan kemanapun tuh ada malaikat 2 ini. Disifati dengan sifat Raqibul Atid, yang mengawasi dan yang selalu datang. Apa tugasnya? Mencatat seluruh apa yang jenengan ucapkan, apa yang jenengan lakukan. Bayangkan ibu-ibu semuanya, ketika menjelang jadi mayit jenengan, mereka tuh berdoa. Mereka tuh berdoa, ya Allah, kalau jenengan orang baik, ya Allah, saya mohon kepada Kau berikan kebaikan kepada calon mayit ini karena buah berbuat baiknya dia kepada kami. Dia mengajak kami ke majelis-majelis baik sehingga mengatakan amal soleh kepada kami, maka berikan kebaikan kepadanya. Bayangin ibu-ibu. Tapi nek jangan wong elek, ya Allah jangan berikan sedikit pun kebaikan kepadanya, buah dari keburukan dia kepada kami. Dia mengajak saya ke majelis ghibah, dia mengajak kami ke majelis-majelis perzinaan, sehingga jangan berikan sedikit pun kebaikan kepadanya, karena dia mengatakan amal buruk kepada saya. Jenengan coba disuruh mengawasi 1 orang, tugas jenengan mengawasi si fulan, pokoknya yang diikuti, dicatat kegiatannya. Tahu-tahu orangnya menggok berzina, jenengan tulis lagi zina, jengkel bukan jenengan? Jengkel bukan? Jenengan lagi ke masjid, lagi sholat, senang malaikat. Bayangin, jenengan coba kepikir nggak? Jenengan ucapkan ini ditulis seluruhnya. Tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali di sampingnya ada malaikat yang menulis dan mereka tahu apa yang jenengan kerjakan. Bayangin, kalau jenengan tahu ini, jangan bakal hati-hati. Aku ngomong, subhanallah, ditulis lengkap, subhanallah. Kebayang nggak kalau kita nggak hati-hati tuh? Makanya doanya seperti itu malaikat itu, subhanallah. Iya ibu-ibu, sakit kita, so nulis orangnya elek terus kan yo jengkel loh kita. Ngerti-ngerti yang perzinaan, ngerti-ngerti yang ghibah, ngerti jelek banget. Tulis kok elek kabeh to iki kan gitu kira-kira. Gini apa nggih? Ya, salah kabeh. Nah, ngeri kan? Subhanallah, subhanallah. Jadi sekali lagi, orang akan masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah, maksudnya adalah yang mengerti kalimat la ilaha illallah. Jam berapa sekarang, Pak? 3:39 ya. Mudah-mudahan dapat agak lumayan ya. Jadi sambil diunjuk, monggo. Belum gimana? Ada yang setuju dibagi dulu, ada yang setuju nanti dulu katanya. Kalau dibagi dulu katanya ini nggak konsentrasi gitu. Saya izin duluan gitu, karena saya ngomong gitu. Jadi ibu-ibu semuanya, perhatikan ini. Bisa jadi ini baru pertama buat jenengan. Bisa jadi ilmu ini baru pertama buat jenengan, bisa jadi. Karena saya mengajar seperti ini termasuk di kalangan dosen-dosen. Ternyata mereka juga baru tahu yang ini, subhanallah. Padahal ini ilmu dasar oleh pondok. Dikatakan wala ilaha illallah ya kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid wahiyya miftahul jannah, dan dia adalah kuncinya surga. Kama taqaddam, sebagaimana kita ketahui bersama. Jadi kita semua kan sudah tahu toh bahwa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan dia adalah kuncinya surga. Gimana bang?
Siapapun walaupun berbuat baik sebaik apapun, sedekahnya banyak, kemudian dia berbuat baik membangun jalan, kalau nggak punya la ilaha illallah masuk surga tidak? Tidak. Maka dikatakan wala ilaha illallah hiya kalimatu tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam. Sudah kita ketahui bersama, maklum bahwa kalimat la ilaha illallah kalimat yang membuat kita masuk surga. Dialah kuncinya surga. Lakin, nah ini ada kalimat begini. Akan tetapi hadal miftah, kunci ini la tahaqqaqu amaluhu, tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, tidak akan berfungsi bagi pemiliknya. Wala yatahaqqaqu dukhulul abdil jannah bih, dan tidak akan membuat seorang pemiliknya masuk ke surga. Illa idza haqqaqu surutu, kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Bisa dipahami ibu-ibu? Jadi jenengan punya kalimat la ilaha illallah, tapi yang membuat jenengan masuk surga itu kalimat la ilaha illallah yang dipenuhi syarat dan rukunnya. Sekali lagi, kalau nek mungkon dotok la ilaha illallah, burung beo saja bisa. Ini apa nggih? Yang dimaksud kalimat la ilaha illallah yang membuat jenengan masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah yang dipenuhi syarat dan rukunnya. Ini tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Pertanyaan kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in. Ditanyakan, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Maka dijawab, qalu bala, tentu saja. Iya, kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Tapi ketahuilah bahwa setiap kunci itu pasti ada asnan. Asnan itu apa? Gerigi. Gigi-giginya nih kalau. Jadi kalau kunci kok giginya keliru, kan boten sakit bika pintu gini apa nggih? Kunci motor mbok kunci umpah mlebu boten. Boten sakit gini mungkin. Motor satu dengan motor lain beda nggak giginya? Jadi betul, yang namanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Tapi ingatlah, ma min miftahin illa walahu asnan. Setiap kunci itu pasti ada geriginya. Maka kita harus punya gerigi yang pas untuk bisa buka pintunya. Gerigi-gerigi itulah yang dikatakan sebagai syarat la ilaha illallah. Kita baca hadis, baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ketemulah syarat la ilaha illallah jumlahnya 7. Jadi syarat ini diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah ini pentingnya kita belajar, lambat-lambat, sehingga jenengan nanti bisa paham. Kita berharap menjadi orang yang 40 tadi itu loh. Ini ono wong sewu, ya ini tadi 40. Dan ini benar nih, bukan kayak ngaji seperti ini lebih sedikit banyak yang nggak ngaji. Gini wong, yang ngaji la ilaha illallah kayak gini, lebih sedikit nggak ketimbang yang nggak ngaji. Wong sewu mau 40 ya patut. Lingguh dan maju saya wegah. Pripun coba akan tahu bagaimana. Bapak Ibu semuanya, sungguh hal ini cukup menegangkan bagi sebagian orang. Karena apa? Dosen-dosen yang saya ajar itu dia mengatakan, ya Allah Ustaz, untung ketemu sampean. Saya udah 65 tahun, selama saya hidup baru kali ini saya dapat seperti ini. Subhanallah. Kebayang nggak kalau saya sampai mati nggak tahu syarat seperti ini, selama ini saya hidup ngapain? Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya kita belajar. Maka ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, semangat nih belajar nih. Pokoknya sedikit-sedikit tapi kita terus. Nah, syaratnya ada 7. Ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yaitu, jangan boleh catat nih. Ilmu. Ini urut-urutan tidak harus sama nih. Ilmu. Kemudian yang kedua, yakin. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, ikhlas. Yang nomor 5, cinta atau hubbi. Yang nomor 6, tunduk. Yang nomor 7, menerima. Itu syarat la ilaha illallah. Maksudnya bagaimana kita jabarkan? Jadi syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama, al-ilmu. Kalau ilmu berarti al-munafi, lawannya berarti al-jahlu, jahil.
Jahil itu bahasa Arab biarnya nggak tahu, bodoh maksudnya. Makanya tujuan belajar yang membuat kita dirahmati Allah adalah menghilangkan kejahilan kita, bukan dalam rangka untuk menghukum orang lain. Ingat-ingat gini, jangan belajar seperti ini bukan untuk ngejat orang lain. Oh, kau salah, bukan. Kita belajar dalam rangka untuk menghilangkan ketidaktahuan kita. Itulah yang dikatakan belajar mendapatkan rahmat Allah. Kalau hasil belajar kok jadi petantang petenteng, itu nggak rahmat Allah namanya. Kalau udah belajar kok jadi malah, salah, orang bener. Nah ini masalah. Karena tujuan belajar untuk menghilangkan ketidaktahuan kita sendiri. Al-yakin lawannya adalah ragu-ragu. Berarti mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu nggak boleh sedikit ragu-ragu. Nanti kita bahas. Jujur lawannya dusta. Ada orang mengatakan kalimat la ilaha illallah tapi dia dusta. Di dalam awal Al-Baqarah itu sudah disebutkan itu, halaman kedua Al-Baqarah itu sudah disebutkan sifat orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dusta. Kemudian ikhlas lawannya riya. Ini lawannya riya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka apa nanti kita bahas. Baik, hari ini kita bahas yang pertama al-ilmu, yaitu ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Quran surah Muhammad ayat ke-19. Ini bukan lagi Quran surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Pahamilah, kata Allah, pahamilah, mengertilah, ketahuilah annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, baru kemudian dengan beristighfar kepada Allah. Dulu waktu awal kita belajar, supaya pembelajaran kita rapih lancar, kita disuruh apa? Salah satunya banyak istighfar. Istighfar meminta ampun kepada Allah. Dalam ayat yang dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, pahamilah tentang kalimat la ilaha illallah, baru kemudian dengan istighfar. Ini istighfar yang berkualitas. Jenengan tahu kepada siapa minta ampun. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini nanti bukan Quran surah Muhammad surah keberapa itu? 47 ayat ke-19. Sekarang metode belajar itu mudah. Saya sudah sebutkan nomornya seperti ini, jadi nanti buka. Kemudian baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir misalnya. Sekarang dengan kayak gini itu udah banget, tinggal buka set. Nanti jangan muncul. Saya mau baca tafsir Ibnu Katsir, saya mau baca tafsir As-Sa'di, saya mau tafsir Jalalain, tafsir kemudian itu ada semua sekarang itu. Dan jenengan sudah disediakan terjemahnya, masya Allah. Dulu saya belajar tuh mengharokani satu-satu. Diharokani satu-satu bahasa Arab, harus satu-satu. Sekarang mudah banget, masya Allah. Dan insya Allah terjemahnya sudah berkualitas, karena itu yang menerjemah itu kumpulan banyak ahli bahasa. Jadi kan itu terima matang. Yang namanya menerjemahkan itu kan banyak perdebatan. Tapi yang diterjemah udah kesimpulan yang terbaik. Makanya yang udah terima enak sekali sebenarnya sama sekarang itu. Nggak ada alasan untuk tidak tahu sebenarnya. Jadi ibu-ibu daripada jenengan nyekrol TikTok, nyekrol IG, nyekrol YouTube yang nggak bermanfaat, baca yang begitu itu manfaat. Hidup kita tinggal sebentar ibu-ibu semuanya. Bagi jenengan yang sudah 60 tahun, mungkin nggak akan 10 tahun lagi. Gini apa gini? Ketok-ketok ayo, nggak akan 10 tahun lagi. Waktu kita pendek. Gini apa gini? So menit 70, ketok ini 10 tahun nanti oke men. Gini apa gini? Wajah-wajahnya kelihatan ini. Jadi makna la ilaha illallah di dalam kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah maksudnya adalah i'tiqad, keyakinan dan ikrar pengakuan. Nah ini yang saya katakan. Kita mengucapkan la ilaha illallah kan ikrar. Tapi harus i'tiqad, harus ada keyakinan di dalam hati bahwa la ilaha illallah itu punya konsekuensi. Kalau jadi mengucapkan la ilaha illallah itu ada lanjutannya. Sering saya katakan, itulah mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab itu nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bukan karena nggak tahu, justru karena tahu banget maka nggak mau ngomong. Di Indonesia karena nggak tahu pokoknya ngomong wahid.
Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mau karena sadar begitu mengucapkan la ilaha illallah di antara syaratnya adalah ingkiat, harus tunduk patuh. Berarti nek aku kondo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, berarti saya saat itu memberikan tanda tangan saya siap tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Begitu Bapak Ibu semuanya, paham? Contoh prakteknya, laki-laki dengar adzan, kalau dia la ilaha illallahnya pas, la ilaha illallahnya pas, memeriksa dia pasti berangkat. Karena syarat la ilaha illallah adalah ingkiyat, patuh. Kalau dia nggak patuh, berarti kehilangan syarat ingkiyat. Paham Bapak Ibu? Orang seperti inilah yang akan dimudahkan jadi orang yang 40 tadi itu loh. Sebab dia memenuhi syarat la ilaha illallah, diundang sholat orang urusan dan dalam melaku lah, terus la ilaha illallah yang bagaimana yang dimaksud? Itu la ilaha illallahnya manuk beo. Paham Ibu-ibu? Jadi ada konsekuensi setelah kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau jenengan penuhi itu, maka masuk di dalam ayat tadi Ibrahim 27, yusabbitullahu ladina amanu bil qouli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berjanji memberikan kalimat yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yaitu kalimat la ilaha illallah ketika bilang meninggal. Gampang banget mengucapkan walaupun sendirian. La ilaha illallah meninggal. Itu loh Ibu-ibu. Jadi proses menuju orang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna itu panjang. Ini. Jadi ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, maksud ayat ketahuilah bahwa dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dari sini kita tahu Bapak Ibu semuanya bahwa satu-satunya alamat ibadah hanya kepada Allah. Judulnya ibadah, alamat cuma satu, nggak ada alamat lain, nggak ada alamat palsu. Jadi kalau ada ibadah kok ditujukan kepada selain Allah, pasti alamat palsu, mesti keliru. Nah itulah yang namanya ilmu tentang la ilaha illallah. Dari ilmu ini muncullah rukun la ilaha illallah. Ini akhir dari pertemuan kita pagi ini insyaallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu punya rukun. Rukunnya 2 jumlahnya. Syaratnya tadi 7 nih. Ini syarat pertama. Di syarat pertama ada yang namanya rukun. Nih. Rukun kalimat la ilaha illallah 2. Jadi kan harus tahu konsep ini. Yang namanya rukun kalau kehilangan satu berarti batal. Contoh, rukun Islam ada 5. Gini bang, salah satunya sholat. Wajib buatan sholat? Wajib. Jangan mengatakan, jarane sopo sholat wajib. Sholat orang wajib. Kondone sopo sholat wajib. Batal buatan Islam jenengan. Batal. Karena jenengan kehilangan satu rukun dari yang 5. Atau yang mengatakan, jarane sopo puasa wajib. Endi dalile puasa wajib. Orang wajib. Maka jenengan batal Islam. Demikian juga kalau jenengan nanti kehilangan satu rukun di dalam kalimat la ilaha illallah, maka la ilaha illallah panjenengan batal. Saya dipahami sampai di sini. Nah, apa rukun la ilaha illallah? 2. Yang pertama adalah an-nafyu. An-nafyu bahasa Arab artinya meniadakan, memboten nontenaken. Loh, bahasanya gitu nih. Nafyu itu meniadakan, yaitu pada kalimat la ilaha. La ilaha artinya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, boten enten Tuhan. Itu rukun pertama. Makanya dikatakan orang ateis itu sebenarnya sudah separuh Islam. Orang ateis Islam boten ngakoni enten Tuhan, gimana bagi? Mohon maaf, beda dengan orang non Muslim. Orang non Muslim itu punya Tuhan. Padahal syarat la ilaha illallah itu yang pertama an-nafyu, menghilangkan la ilaha. Boten enten Tuhan kok, boten enten ilah. Baru kemudian dengan isbat. Isbat itu menetapkan, dengan ketika sidang isbat, sidang untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan misalnya. Nah, isbat menetapkan pada kalimat illallah, kecuali Allah. Coba jenengan paham. Saya berikan contoh biar mudah. Jenengan dagang, ditanyain, jenengan percaya sekali Gusti Allah? Oh ya percaya. Jenengan yakin Gusti Allah itu satu-satunya yang diberi? Enggak percaya. Tapi begitu jenengan dagang, kemudian jenengan punya pesaingnya laris banget, jenengan mikir, iki nganggo apa yo kok laris aku yo tak golek-golek lah. Hanya jenengan pasang sesuatu di warung panjenengan supados laris. Batal mboten la ilaha illallahnya? Batal karena kehilangan satu rukun di rukun yang pertama, yaitu la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada tempat saya memohon,
tidak ada tempat saya tawakal, tidak ada tempat saya meminta, tidak ada yang bisa membuat laris kecuali Allah. Kok jenengan bisa mendatangkan selain Allah? Berarti jenengan kehilangan satu rukun, la ilaha. Paham Ibu-ibu? Paham kan? Paham ya? Dengan contoh itu mudah-mudahan paham ya. Jadi yang namanya rukun la ilaha illallah itu meniadakan dan menetapkan. Berarti jenengan harus yakin di dalam hati, enggak ada tempat saya memohon itu enggak ada selain Allah. Tempat saya bersandar enggak ada selain Allah. Tempat saya memohon enggak ada selain Allah. Kalau jenengan masih ada yang lain, maka rukun la ilaha illallah jenengan batal, maka jenengan menjadi orang yang 960 tadi. Bukan masuk ke yang 40. Jenengan akan susah mengucapkan la ilaha illallah. Saya membimbing orang mau meninggal itu berulang kali Bapak Ibu. Ada yang kejet dari jam 8 pagi sampai malam, belum selesai. Dibimbing, respon. Malah gitu terus-terusan itu. Subhanallah, ada. Tapi ada yang dibimbing, baru sedikit saja sudah nyet dan langsung bau harum. Di antara ciri husnul khotimah, bau harum pada sebagian orang. Maksudnya, kalau ada orang meninggal, kalau dia husnul khotimah, mesti ada salah satu yang membaui harum. Nggak semua orang datang, nggak semua. Tapi sebagian ada yang membaui, karena itu ciri dari husnul khotimah. Karena apa? Memang dibawakan wewangian dari surga. Dan ini sering terjadi, saya diceritain sama salah satu dokter, kadang-kadang habis bimbing tahu-tahu bau satu ruangan. Sebaliknya kadang-kadang lagi bau busuk luar biasa. Subhanallah. Maka kita memahami rukun ini penting. Harus hadir dua-duanya terus-terusan. Ingat sepanjang hidup jenengan harus ada an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Di dalam semua urusan panjenengan, jangan pernah jenengan mendatangkan selain Allah, karena satu-satunya alamat peribadahan hanya Allah saja. Jenengan nggak berlaku misalnya, jenengan percaya pada Gusti Allah, percaya, saya percaya penuh. Mau seseorang percaya pada Gusti Allah, edan kok. Tapi jenengan juga percaya kepada hal-hal lain, maka kehilangan satu rukun, maka batal sebagaimana jenengan kehilangan satu rukun di dalam Islam. Jenengan mengatakan sholat nggak wajib, batal jenengan Islamnya. Maka demikian juga la ilaha illallah dengan batal ketika jenengan mengatakan percaya kepada Allah, tapi saya juga percaya kepada yang lain. Subhanallah. Dan ini banyak terjadi di kasus orang-orang yang berbisnis, naudzubillah. Atau jenengan mau daftar apa? Pegawai negeri misalnya, supaya ketompo maka saya harus nah ini dan itu tuh berarti jenengan kehilangan la ilaha. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Ini termasuk dasar dari keberhasilan kita belajar ke depan. Kalau jenengan keliru di bagian ini, muspro perjuangan panjenengan. Itu yang saya katakan betapa pentingnya kita belajar bagian ini. Dan ternyata ini di kalangan orang-orang terdidik pun masih belum banyak yang paham. Subhanallah. Ini disampaikan pagi ini tentang ini dalilnya jenengan dibuka Quran surah Al-Baqarah 256, Quran surah Al-Zukhruf ayat 2627. Surah An-Nahl ayat 36. Saya berikan contoh satu. Al-Baqarah 256. Kalimat tadi itu dari mana tuh? Dari Al-Quran. Yang saya terangkan dari Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 256. Famay yakfur bitawbuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa. Barang siapa yang yakfur, berarti dia ingkar kepada tauhid, enggak mengakui adanya sesembahan selain Allah, wa yu'min billahi illallah, dan dia beriman kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Kata-kata la ilaha pada kalimat fama yakfur bitawgut, sing sinten kemau mengingkari pohon, mengingkari laut-lautan, mengingkari keris-kerisan. Ini begitu kalimatnya. Wa yu'min billahi illallah, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tali yang sangat kokoh. Itu dalilnya salah satunya. Dan jangan baca Az-Zukhruf 2627, An-Nahl 36, nggih. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu taghut, dan seterusnya. Nggih. Ini sampaikan pagi ini mudah-mudahan membantu pemahaman kita. Tentu saja kita belajar sebulan sekali seperti ini, jenengan harus lebih banyak belajar di rumah. Saya hanya memicu jenengan belajar, karena nggak cukup kalau hanya sebulan sekali. Jenengan harus banyak belajar sepanjang 3 minggu ke depan. Jenengan belajar. Video saya upload, saya share, jenengan dengerin, kemudian jenengan tulis, supaya jenengan paham apa yang dimaksud. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.